Oke, kita lanjut untuk part 2, mulai dari soal yang ke-6 ya. Nah, untuk soal yang ke-6, sebuah toko memberikan diskon 10% untuk pembelian sampai 100.000 dan 15% untuk kelebihannya. Jika seorang pembeli berbelanja sebesar 300.000, maka yang harus ia bayar, berarti diskonnya 10% ya. Nah, jadi untuk diskon yang 100.000 untuk yang awal berarti 10% dikali 100.000. Nah, itu ya 10 per 100 kali 100.000 berarti diskonnya 10.000. Berarti selebihnya itu kan 300 dikurang 100.000, 200.000. Maka untuk diskon yang 200.000-nya lagi, jadi 15 per 100 dikali 200.000 hasilnya 30.000. Berarti diskon totalnya 10 tambah 30, 40.000. Berarti yang harus dia bayar adalah, jika semuanya tadi 300.000, diskonnya 40.000, maka yang harus ia bayar 300.000 dikurang 40.000 itu adalah 260.000 gitu ya nak. Untuk diskon ya. Nah, untuk soal yang ke-7. Nah, soal yang ke-7 untuk tabungan, masih aritmatika ya, untuk tabungan. Dia menabung di sebuah bank sebesar 1.200.000 dan bunganya itu 11% setahun. Setelah jangka waktu tertentu, ia memperoleh bunga 77.000. Lama Dian menabung di bank tersebut adalah, nah kalau soal tabungan, cukup kalian itu hanya ingat satu rumus yang pernah kita bahas di kelas. Nih, atau buat dulu ya, diketahuinya. Modal awalnya 1.200.000, persen bunganya 11%. Nah, bunganya atau B-nya 77.000. Masih ingat ya rumusnya ya. B sama dengan N per 12 kali B persen kali modal awal. Itu rumus yang pernah kita bahas dulu ya. Nah, di mana N itu adalah lama dia menabung. Nah, di situ yang menjadi pertanyaannya adalah N-nya ya, lama dia menabung. Bunganya 77.000, udah tinggal masukkan, ganti B-nya jadi 77.000. N-nya yang ditanya berarti tetap N per 12 kali B-nya itu 11. Berarti kalau persen itu per 100 ya, 11 per 100 dikali modal awalnya 1.200.000. Nah, tinggal kita habiskan tuh, nolnya sama-sama 2, 12 dengan 12, berarti 77.000 sama dengan N kali 11.000. Karena nolnya di sini nih, sisa 3 ya, jadi pas 11.000 berarti N sama dengan 77.000 dibagi 11.000. Paham ya? Kali jadi bagi. Kalau pindah ruas seolah-olah ya, berarti lama dia menabung itu 7 bulan. Berarti lama dia menabung 7 bulan dengan persenannya 11%, berarti bunganya 77.000 gitu ya. Berarti tabungannya sekarang 1.277.000. Tambahkan uangnya, makanya menabung. Ya, rajin menabung. Oke, lanjut soal nomor 8. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2:35. Oh, kita sudah masuk topik, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, ini nih, pada jarum jam. Nah, kalau pada jarum jam, Ibu menawarkan ada 2 cara. Nah, banyaknya caranya, mana yang termudah menurut kalian ya? Nah, cara yang pertama yang Ibu tawarkan yaitu kita membagi 2, pergerakan jarum pendek sama jarum panjangnya. Nah, jarum pendeknya itu kan jam 2:35. Itu kita kali 60. Dikali 30. Karena 1 jam itu 30 derajat. Nah, 1 jam itu kan 12 jam. Berbentuk lingkaran kan 360. 360 dibagi 12 itu 30 derajat. Jadi untuk jamnya 2 kali 30, 60 derajat. Nah, untuk menitnya 35. Berarti kan 35 dari 60 kan? Nah, jadi itu dari pergerakan jarum pendeknya. 35 per 60 kali 30 sama dengan 17,5. Nah, jadi totalnya kita jumlahkan 77,5. Ini cara yang pertama ya. Itu pergerakan jarum pendeknya. Untuk jarum panjangnya, itu untuk menitnya. Tuh, jadi kita kali 30 dulu, baru untuk jarum panjangnya berarti hanya menitnya doang kan? Nah, 35. Nah, jadi menitnya itu dikali dengan 6. Kenapa dikali 6? Karena 360 dibagi dengan nih 1 itu kan semua. Nah, kenapa dia dikali 6? Karena kan 1 jam itu 60 menit ya. Jadi kan 360 dibagi 60 itu 6 derajat. Jadi 35 dikali 6 itu sama dengan
210 derajat. Nah, jadi kalau pakai rumus itu dihitung dulu pergerakan jarum pendek sama pergerakan jarum panjangnya. Baru setelah itu, untuk sudut yang terbentuk, pukul 2:35-nya, yang terbesar dikurang dengan yang terkecil gitu. Jadi, yang terbesar, jadi sudut yang dibentuknya itu yang terbesar dikurang yang terkecil. Di antara dua sudut ini kan yang terbesar 210. Jadi 210 dikurang 77,5 gitu ya. Nah, hasilnya 132,5 derajat. Tapi biasanya kan yang ditanya adalah sudut yang terkecil. Jadi mau gitu pengurangannya itu lebih dari 180. Kalau lebih dari 180 itu harus kalian kurangkan dengan 360 gitu ya. Kalau misalnya dapat sudut yang dibentuknya ini lebih dari 180, berarti bukan itu yang terkecil, berarti itu yang terbesar. Jadi kalau pertanyaannya sudut yang terkecil, berarti itu harus kalian kurangkan dengan 360 gitu ya. Nah, untuk cara yang kedua, berarti kita hitung dari jamnya. Nah, ini jamnya nih. Kira-kira jam 2:35 gini ya. Jam 2:35. Itu hampir ke 3 jarum pendeknya. Nah, kita hitung berapa sudut yang dibentuk gitu. Ini berapa jam nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 jam ya. Berarti 4 kali 30 gitu kan? Karena 1 jam itu 30 derajat. Karena satu lingkaran ini tadi, nih, itu 360 derajat. Karena satu lingkaran itu ada 12 jam, berarti 360 dibagi 12 itu 30 derajat. Nah, berarti tadi ada berapa jam nih? Dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4. Itu dulu yang genap ya. Berarti 4 kali 30 itu 120 jam. 120 derajat. Nah, sekarang untuk yang lebih nih, jarum pendeknya ini kan ketiganya kan ada lebih nih. Itu berapa menit sih? Gitu kan? Dari sini ke sini kan 35 menit. Berarti dari sini ke sininya lagi, nih. Nah, dari sini ke sini, ke jarum ini, berarti kan lebih 35 menit. Berarti dari dari sini ke tiganya, berarti supaya jadi 60 berapa menit lagi, nak? 25 kan? Berarti ini 25 menit yang mau kita hitung ke sudutnya. Makanya, lebihnya itu kan 25/60 dikali 30 derajat. Gitu. 12,5 berarti sudut yang dibentuk adalah 120 plus 12,5 derajat, 132,5. Jadi terserah. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sudut yang terkecil terbentuk dari kedua jarum jam pada pukul sekian gitu, mau cara pertama atau cara kedua, yang mana lebih gampang, ya itu tergantung kalian. Yang penting pasti jawabannya itu sama gitu ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang ke-9. Untuk gambar di samping, tentukan nilai X. Nah, ini nih, tentukan nilai X dari gambar ini. Nah, coba kita perhatikan dulu. 2X tambah 16 sama 4X itu hubungannya apa, nak? Nah, iya benar ya. Itu hubungannya adalah bertolak belakang. Nah, masih ingat ya, sudut yang bertolak belakang itu sudutnya sama ya. Berarti 2X tambah 16 itu sama dengan 4X. Kita cari nilai X-nya. Nih, gitu ya. Berarti X-nya dapat 8. Nah, untuk yang bagian B, sudut POQ. POQ-nya berarti POQ. Berarti 2X tambah 16 ya. Berarti kita masukkan, kita ganti X-nya jadi 8. 2 kali 8 tambah 16, 32. Sudut SOR. Sur kali ya tuh, gitu ya. Nah, SOR 4X ya, berarti 4 kali 8, 32. Nah, atau bisa juga sih langsung SOR itu 32, karena bertolak belakang dengan ini, pasti sama kan? Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya sudut QOR. QOR, berarti ini ya, QOR. Itu berarti 32 derajat. Ini tadi ya, 32. Ditambah sudut POT, nih, berarti 32 tadi ya, POT, tuh, sudut POT tambah 90 derajat, itu sama dengan 180 kan? Oh, berarti belum ada ya, sudut POT-nya yang mau dicari ya. Berarti sudut POT-nya dulu nih, 32 derajat tambah sudut POT ini, sudut POT berarti 2X tambah 16, tambah sudut POT, tambah 90, itu 180 ya. Karena apa? Berpelurus. Nah, jadi kita hitung sudut POT-nya
yaitu 180 dikurang 122 itu 58 derajat. Nah, yang satu lagi yang belum dikasih tahu yaitu sudut QOR. Berarti sudut QOR. Berarti itu ini tadi 32 ya, sama dengan sudut QOR-nya itu kan berpelurus juga. Berarti sudut QOR-nya 180 dikurang 32 itu ya, sudut QOR-nya. Paham ya, Nak? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Nih, pada gambar di samping sudut RMN 116 derajat. Berarti RMN 116 derajat. Tentukan sudut PLM. PLM berarti ini ya. PLM. Berarti ini nih. Nah, kamu lihat ada dua garis sejajar. Nih, 1, 2, dipotong oleh satu garis. Nah, masih ingat ya? Bagaimana hubungan dua garis sejajar dipotong oleh satu garis yang sehadap, yang berseberangan luar, berseberangan dalam, sepihak luar, itu kalian baca lagi bagaimana hubungan-hubungannya. Nah, coba kalian perhatikan sudut PLM dengan sudut RMN. Ini kan sehadap ya namanya ya, sehadap. Nah, berarti karena sehadap itu sudutnya sama. Maka sudut PLM-nya 116 derajat, gitu ya. Baru sudut PLQ, berarti PLQ, berarti yang kecil ini ya. Oh, ini 90, berarti PLQ-nya kalau semuanya 116, berarti PLQ-nya 116 dikurang 90, itu 26 derajat. KLS, sekarang KLS. Nih, KLS. Nah, itu kan bertolak belakang dengan PLM. Berarti kalau bertolak belakang, sudutnya sama ya. Berarti KLS-nya berapa? 116 derajat. Oke. Sudut MLS. MLS, malas. MLS. Nah, itu berpelurus dengan KLS. Karena berpelurus, berarti jumlah sudutnya 180. Berarti 180 dikurang 116, itu hasilnya 64. Nah, Ibu harap kalian ulang lagi bagaimana hubungan-hubungan dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Yang berseberangan luar, dalam, sehadap, gitu ya. Yang berpihak, sepihak luar, sepihak dalam, bagaimana itu? Please, baca lagi bukunya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 11. Nah, ini tentang bangun datar. Tadi itu tentang dua garis dan sudut, sekarang kita masuk ke bangun datar. Jika luas daerah yang diarsir adalah 15 cm kuadrat, berarti ini. Dan PQRS-nya ini persegi ya. Dan panjang WX, ini WX itu 10 cm. Maka jumlah luas daerah yang tidak diarsir. Berarti yang tidak diarsir ini nih. Nah, bagaimana itu? Coba. Berarti luas yang tidak diarsir ini, bisa nggak kalian bayangkan ya, Nak ya? Luas PQRS ditambah dengan luas WXYZ dikurang 2 kali dengan luas yang diarsir. Kenapa 2 kali? Nah, karena ini 2 kali diiris. Di sini ikut luas PQRS, ikut juga untuk luas WXYZ. Makanya luas yang tidak diarsir ini nih, luas PQRS ditambah dengan luas WXYZ dikurang 2 kali dengan luas yang tidak diarsir. Gitu dia. Tuh ya. Jadi luas PQRS-nya berarti kan persegi nih, 10 kali 10 ya, sisi kali sisi. Baru WXYZ-nya, berarti WX-nya tadi 10 ya, 10 kali 3 persegi panjang. 30 dikurang 2 kali luas yang tidak diarsir. Yang tidak diarsirnya 15. Nah, berarti 100 tambah 30 dikurang 30 hasilnya 100 cm kuadrat. Gitu ya. Maka luas yang tidak diarsir 100 cm kuadrat. Oke, yang soal ke-12, luas trapesium dari gambar di samping. Nah, kalau luas trapesium itu jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi per 2. Sisi yang sejajar berarti CD dengan AB ya, yang sejajar ya. Di 12, ini pun 12 ya, 12 tambah 6, berarti 12 tambah 16 per 2 dikali 8. Ingat, yang tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alasnya, gitu ya. Nah, berarti 28 per 2 kali 8, ini 112 derajat. Kira-kira untuk part 2 sampai di sini,
Kita lanjut lagi untuk part 3-nya nanti.